Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 11 ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kesombongan manusia. Sombong atau kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Allah sangat jijik, Allah sangat murka dengan orang-orang yang sombong. Mungkin kesombongan ini bukan hanya ada dalam dunia sekuler, bahkan di dalam dunia pelayanan. Dosa kesombongan ini pun sering merasuk kita. Bisa merasuk hamba-hamba Tuhan. Bisa merasuk majelis. Merasuk ketua komisi. Saudara-saudara, mungkin seorang hamba Tuhan yang ketika dia baru lulus sekolah teologi, dia begitu rendah hati. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan, dia melayani di sana sini, berkhotbah di sana sini, kesombongan mulai ada dalam dirinya. Kata-katanya sudah seperti kata-kata Tuhan, tidak bisa dibantah. Sikapnya, perbuatannya, salah atau benar, tidak boleh diprotes. Dia sudah tidak berbeda dengan Tuhan. Ini adalah contoh dari kesombongan manusia. Saudara-saudara, menara Babel dibangun tidak lama setelah Allah menyelamatkan manusia dari air bah. Dan saudara-saudara, ketika mereka tiba di dataran rendah Sinear, mereka melihat dataran itu begitu baik. Dataran itu begitu subur. Mereka lalu berkata satu sama lain, marilah kita dirikan kota. Marilah kita dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kesombongan manusia berhadapan dengan rencana Allah. Saudara-saudara, mereka ingin membangun kota, mencari nama, memuliakan diri mereka agar jangan terserak ke seluruh bumi. Dan saat itu mereka satu logat bahasa mereka. Artinya mereka benar-benar memiliki satu bahasa yang mempersatukan mereka. Dan dengan satu bahasa yang mempersatukan mereka inilah mereka menjadi sombong dan ingin melawan Tuhan. Mereka ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Maksudnya apa? Supaya mereka sampai kepada tahta Allah dan mereka setara dengan Allah. Lalu ketika mereka sudah setara dengan Allah, apa yang ingin mereka lakukan? Mereka tidak butuh Allah lagi. Karena saat ini mereka sudah memiliki menara yang sampai ke langit. Mereka sudah setara dengan Allah. Mereka sudah seperti Allah. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Allah sangat benci dengan orang yang memiliki kesombongan dan seperti ingin menentang rencana Allah. Allah kemudian berkata, marilah kita turun dan melihat kota itu. Allah kemudian turun lalu mengacaukan bahasa mereka. Dan dari situlah mereka terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, seorang penafsir yang bernama Thomas Aquinas pernah mengatakan, kesombongan kita akan melahirkan kesombongan orang lain. Tetapi kerendahan hati kita akan menghancurkan kesombongan orang lain. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Allah begitu membenci dosa itu sehingga menghancurkan kota itu, mengacaukan mereka, menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Manusia yang sombong itu tidak berdaya dengan rencana Allah. Manusia yang sombong itu tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan rencana Allah. Karena rencana Allah adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi mereka ingin ada di satu kota. Mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, dari menara Babel ini, pagi ini, kita belajar satu hal. Bahwa dalam hidup ini, kalau Tuhan memberikan kepada kita pelayanan, kalau Tuhan memberkati kita, jangan sombong, jangan tinggi hati. Layanilah Tuhan, muliakanlah Dia, dan hiduplah seturut dengan rencana Allah. Ingat, dosa kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman.
Kami belajar dari kejadian di Menara Babel. Bagaimana manusia yang sombong itu berhadapan dengan rencana Allah. Dan pada akhirnya Allah mengacaukan semuanya. Dan rencana Allah yang terjadi. Tuhan ajar kami agar dalam hidup ini kami benar-benar hidup seturut dengan rencana Allah. Kami berusaha untuk hidup dengan tidak sombong. Hidup dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.